Halo semuanya, jadi di sini saya akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul mengenali teks narasi. PPT ini dibuat oleh Princess Kancakalila dari kelas 12-9. Yang pertama ada pengertian. Teks narasi adalah teks yang menceritakan suatu peristiwa atau rangkaian kejadian secara runtut dan kronologis, baik berdasarkan kisah nyata ataupun imajinasi. Tujuannya adalah untuk menghibur, menyampaikan pesan, atau memberi informasi melalui cerita. Ciri-ciri teks narasi, yaitu ciri teks narasi antara lain menceritakan kehidupan manusia dengan mengikuti logika tertentu. Rangkaian peristiwa yang diceritakan dapat merupakan kisah nyata, imajinasi, maupun gabungan keduanya. Cerita memiliki keindahan, isi, dan penyajian. Ada konflik, yaitu pertentangan, kepentingan, kemelut, atau kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Ada dialog untuk menghidupkan cerita, dan penyajian pemilihan peristiwanya secara kronologis. Berikutnya ada jenis teks narasi. Yang pertama ada narasi sugestif, yaitu bertujuan mengunggah emosi atau imajinasi pembaca melalui cerita rekaan. Biasanya ditemukan dalam cerpen, novel, ataupun fabel. Yang kedua, ada narasi ekspositoris, yaitu menyampaikan informasi faktual secara runtut dan jelas. Contohnya biografi, laporan kejadian, atau sejarah tokoh. Yang ketiga, ada narasi artistik, fokus pada keindahan bahasa dan penyampaian nilai-nilai kehidupan secara halus. Umumnya digunakan dalam karya sastra yang menyentuh rasa. Struktur teks narasi. Yang pertama ada orientasi, bagian pembuka yang mengenalkan tokoh, latar tempat, waktu, dan suasana. Yang kedua komplikasi, bagian munculnya masalah atau konflik yang dialami tokoh yang membuat cerita menjadi menarik. Yang ketiga resolusi, bagian penyelesaian konflik bisa berakhir bahagia ataupun sedih. Yang keempat, ada koda, yaitu penutup cerita yang berisi pesan moral atau kesimpulan dari kisah, tidak selalu ada dalam semua narasi. Mengidentifikasikan perwatakan tokoh cerita. Mengidentifikasi perwatakan tokoh berarti memahami sifat dan karakter tokoh dari ucapan, tindakan, pikiran, tanggapan tokoh lain, atau narasi pengarang. Watak tokoh bisa berupa protagonis, antagonis, atau tritagonis. Mengidentifikasi perwatakan tokoh cerita. Yang pertama ada menyimak pembacaan teks fiksi. Menyimak pembacaan teks fiksi adalah kegiatan mendengarkan secara seksama cerita fiksi yang dibacakan seperti cerpen, dongeng, ataupun novel. Tujuannya untuk memahami isi cerita, alur, tokoh, latar, atau pesan yang disampaikan. Saat menyimak, penting untuk fokus, mencatat hal penting, dan menangkap makna yang tersirat maupun tersurat dalam cerita. Yang kedua, menjelaskan tokoh dalam fiksi. Yang pertama, metode secara langsung, yaitu melalui penggunaan nama tokoh, penampilan, dan tuturan pengarang. Yang kedua, metode secara tidak langsung, yaitu melalui dialog. Apa yang dikatakan penutur, lokasi, dan situasi percakapan. Jati diri tokoh yang dituju oleh penutur, kualitas mental para tokoh, nada suara, penekanan, dan tingkah laku. Yang ketiga, ada metode telaah karakteristik melalui sudut pandang. Sudut pandang akan memperjelas pemakaian metode diaan, akuan, gramatik, dan campuran, serta masuknya teknik arus kesadaran ke dalam teknik sudut pandang. Yang ketiga, menulis resensi berdasarkan perwatakan tokoh. Menulis resensi berdasarkan perwatakan tokoh berarti memberikan ulasan terhadap sebuah karya fiksi dengan menyoroti bagaimana tokoh-tokohnya digambarkan. Dalam resensi ini, penulis dapat menjelaskan siapa tokoh utamanya, bagaimana sifat wataknya, serta bagaimana peran dan perkembangan tokoh tersebut sepanjang cerita. Penilaian dapat mencakup apakah watak
tokoh terasa kuat, konsisten, menarik, atau justru membosankan. Resensi ini dapat menyinggung metode penggambaran watak yang digunakan pengarang. Apakah disampaikan secara langsung atau tidak langsung? Menyampaikan tanggapan. Menyampaikan tanggapan adalah mengungkapkan pendapat, penilaian, atau respon terhadap suatu hal, seperti teks, cerita, peristiwa, atau pendapat orang lain. Tanggapan bisa berupa pujian, kritik, saran, atau persetujuan yang disampaikan dengan bahasa yang sopan dan alasan yang jelas. Tujuannya adalah menunjukkan pemahaman dan memberi masukan secara objektif. Yang pertama ada tanggapan secara lisan. Tanggapan lisan adalah pendapat yang disampaikan secara langsung lewat ucapan. Isinya bisa berupa persetujuan, kritik, atau saran, dan disampaikan dengan jelas secara sopan. Tanggapan secara tertulis. Tanggapan tertulis adalah cara menyampaikan pendapat lewat tulisan terhadap sesuatu hal seperti cerita, artikel, atau peristiwa. Isinya bisa berupa setuju, tidak setuju, atau memberi saran disertai alasan yang masuk akal dan ditulis dengan gaya bahasa yang jelas. Menyimpulkan bacaan dengan bentuk visual. Yang pertama, simpulan berupa mind map. Simpulan berupa peta pemikiran adalah ringkasan isi bacaan yang disajikan dalam bentuk cabang-cabang ide dari satu gagasan utama. Contohnya seperti untuk cerita Malin Kundang, bagian tengah berisi judul, lalu bercabang ke tokoh, latar, alur, dan pesan moral. Yang kedua, simpulan berupa infografis. Simpulan berupa infografis adalah ringkasan bacaan yang disajikan dengan teks singkat dan gambar. Contohnya pada cerita Si Kancil dan Buaya. Infografis bisa memuat tokoh, alur singkat, latar, dan pesan moral dalam penampilan yang menarik. Itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa jadi bahan refleksi bersama. Terima kasih.